Pernahkah Anda merasa bahwa upaya yang Anda lakukan dalam perjalanan spiritual seakan tidak pernah cukup? Meski Anda telah mencoba sekeras mungkin, hasilnya tidak pernah datang, dan rasa frustrasi hampir menjadi kebiasaan pikiran Anda. Mungkin Anda sudah melakukan semua yang diperlukan, namun ada sesuatu yang mendalam dalam diri Anda yang menghentikan kesuksesan itu. Carl Jung, seorang psikolog terkemuka, mengenali perjuangan ini dan memperkenalkan konsep imajinasi aktif sebagai alat yang kuat untuk melampaui hambatan-hambatan tersebut. Dengan menggunakan alat ini, kita bisa membuka jalan menuju kesadaran diri yang lebih dalam dan pertumbuhan spiritual. Dalam video kali ini, kita akan menjelajahi bagaimana Anda dapat menguasai seni berbicara dengan alam bawah sadar, membuka kebijaksanaan tersembunyinya, dan mentransformasi perjalanan spiritual Anda. Imajinasi aktif, sebuah konsep yang diperkenalkan oleh psikolog terkenal Carl Jung, adalah praktik transformatif yang menjembatani kesadaran dan alam bawah sadar. Berakar pada psikologi Jungian, imajinasi aktif mengundang individu untuk terlibat dengan dunia batinnya melalui visualisasi kreatif dan dialog. Proses ini memungkinkan akses ke berbagai simbol, emosi, dan wawasan yang kaya, yang berada di alam bawah sadar. Pada intinya, imajinasi aktif melibatkan masuk ke dalam keadaan lamunan, ruang kecil antara terjaga dan tidur. Dalam keadaan ini, individu dapat menggali lapisan terdalam dari jiwanya, di mana materi bawah sadar muncul ke dalam kesadaran. Secara filosofis, proses ini berhubungan dengan pernyataan terkenal Descartes, "Saya berpikir, maka saya ada." Sama seperti Descartes, yang menekankan kesadaran fundamental akan pikiran seseorang sebagai bukti eksistensi, imajinasi aktif menekankan pentingnya keterlibatan dengan alam bawah sadar, sebagai cara untuk penemuan diri dan realisasi diri. Berbeda dengan penekanan modern pada pemikiran logis, imajinasi aktif mengadopsi pendekatan holistik untuk memahami diri sendiri. Jika pemikiran logis mengandalkan proses berpikir yang rasional dan linier, imajinasi aktif menjelajahi alam simbolis dan intuitif dari alam bawah sadar. Dengan mengintegrasikan kesadaran dengan materi bawah sadar, individu dapat mendapatkan wawasan yang lebih dalam tentang emosi, keyakinan, dan motivasi, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan pribadi dan transformasi. Terlibat dengan alam bawah sadar melalui imajinasi aktif memberikan banyak manfaat. Hal ini memungkinkan kita untuk mengakses memori yang terpendam, menghadapi konflik yang belum terselesaikan, dan menjelajahi kedalaman kreativitas. Selain itu, praktik ini dapat memfasilitasi penyembuhan, integrasi, dan individualisasi, sebuah proses menjadi individu yang utuh dan terintegrasi. Melalui imajinasi aktif, seseorang dapat membangun hubungan yang lebih dalam dengan diri sendiri dan dunia di sekitarnya, yang mengarah pada kesadaran diri yang lebih besar, keaslian, dan kepuasan hidup. Secara psikologis, praktik ini memungkinkan individu untuk menyelami kedalaman alam bawah sadar mereka, membuka wawasan tersembunyi, dan menghadapi konflik yang belum terselesaikan. Dengan mengakses bahasa simbolik jiwa, seseorang memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang emosi, keyakinan, dan perilaku mereka, yang pada akhirnya meningkatkan kesadaran diri dan ketahanan emosional. Secara spiritual, imajinasi aktif menyediakan jalan untuk hubungan dan makna yang lebih mendalam. Dengan menjelajahi simbolisme yang kaya yang ada di alam bawah sadar, seseorang mendapatkan wawasan tentang hakikat realitas dan peran mereka di dalamnya. Dimensi spiritual dari imajinasi aktif ini menumbuhkan rasa tujuan dan kepuasan, yang menuntun individu pada perjalanan menuju kebijaksanaan dan pencerahan yang lebih besar. Lebih jauh lagi, imajinasi aktif membekali individu dengan alat praktis untuk menghadapi tantangan pribadi, hubungan, dan sosial. Dengan mengatasi pola dan keyakinan bawah sadar, seseorang dapat melepaskan diri dari perilaku yang membatasi diri dan membangun hubungan yang lebih sehat. Proses transformasi batin ini tidak hanya memperkaya kehidupan mereka sendiri, tetapi juga berkontribusi pada harmoni dan pemahaman yang lebih besar dalam interaksi dengan orang lain dan masyarakat secara keseluruhan.
Sejalan dengan pandangan C.S. Lewis bahwa akal adalah organ kebenaran, tetapi imajinasi adalah organ makna. Imajinasi aktif menekankan pentingnya imajinasi sebagai sarana untuk mengakses kebenaran dan wawasan yang lebih dalam. Melalui bahasa simbolik alam bawah sadar, seseorang dapat mengakses lapisan makna dan signifikansi yang mendalam, memperkaya pemahaman mereka tentang diri dan dunia di sekitar mereka. Imajinasi aktif adalah pintu gerbang untuk membuka potensi penuh dari jiwa manusia, yang memberdayakan individu untuk melampaui batasan, merangkul diri sejati, dan menjalani kehidupan yang penuh tujuan dan pemenuhan. Seperti yang dikatakan Carl Gustav Jung, sampai Anda membuat alam bawah sadar menjadi sadar, alam bawah sadar akan mengarahkan hidup Anda, dan Anda akan menyebutnya takdir, yang menekankan kekuatan transformatif dari imajinasi aktif dalam membentuk takdir seseorang. Berinteraksi dengan kedalaman alam bawah sadar kita dapat dilakukan melalui berbagai cara, dan dua praktik yang menonjol adalah imajinasi aktif dan meditasi, yang menawarkan pendekatan yang berbeda namun saling melengkapi untuk eksplorasi batin ini. Meditasi, tradisi yang telah ada sejak lama, dengan berakar dalam praktik spiritual kuno, bertujuan untuk menenangkan pikiran, menciptakan ketenangan mental, kedamaian, dan ketenteraman. Praktisi seringkali memfokuskan perhatian pada pernapasan, mantra, atau titik konsentrasi untuk melampaui kebisingan pikiran sehari-hari. Keadaan meditatif ini bertujuan untuk mencapai keheningan, menciptakan ruang reseptif untuk penemuan diri dan hubungan dengan momen saat ini. Di sisi lain, imajinasi aktif mengambil pendekatan yang dinamis. Dikembangkan oleh Carl Jung, praktik ini melibatkan keterlibatan secara sengaja dengan alam bawah sadar, bertujuan untuk membangkitkan dan menghidupkan kedalaman pikiran. Daripada mencari keheningan, imajinasi aktif mengeksplorasi gambar, simbol, dan narasi yang muncul dari alam bawah sadar. Ini adalah dialog kreatif dengan dunia batin, di mana individu secara aktif berpartisipasi dalam membentuk simbolisme dan narasi yang berkembang. Meskipun meditasi dan imajinasi aktif mungkin tampak berbeda, keduanya dapat bersinergi untuk meningkatkan pertumbuhan pribadi dan spiritual. Keheningan yang dikembangkan dalam meditasi menyediakan landasan dan panggung untuk eksplorasi aktif dan hidup dari alam bawah sadar selama sesi imajinasi aktif. Ketenangan yang dicapai melalui meditasi dapat menjadi kanvas reseptif untuk gambar-gambar yang hidup dan kadang-kadang penuh gejolak yang muncul dalam imajinasi aktif. Menggabungkan seni ramalan dalam interaksi dinamis ini membentuk tritunggal dari praktik-praktik transformatif. Alat seperti kartu tarot dapat berfungsi sebagai katalis, menawarkan gerbang simbolis ke alam bawah sadar. Mengintegrasikan seni ini ke dalam imajinasi aktif dan meditasi, memungkinkan eksplorasi alam batin yang kaya dan multidimensi. Praktik imajinasi aktif dapat dilakukan dengan dua cara utama, yaitu terarah dan tidak terarah. Setiap pendekatan memberikan manfaat unik dan tantangannya tersendiri. Praktik terarah melibatkan mengikuti latihan terstruktur atau instruksi yang diberikan oleh guru, terapis, atau audio rekaman. Keuntungan utama dari praktik terarah adalah dukungan dan arahan yang diberikannya, terutama bagi pemula atau mereka yang tidak akrab dengan proses ini. Sesi terarah dapat memberikan rasa aman dan keyakinan, serta wawasan dan interpretasi berharga dari fasilitator. Selain itu, praktik terarah dapat membantu mempertahankan fokus dan mencegah gangguan, memastikan pengalaman yang lebih produktif dan memuaskan. Namun, praktik terarah juga memiliki keterbatasan. Beberapa individu mungkin merasa kesulitan untuk menyerahkan kendali dan sepenuhnya terlibat dalam proses ketika mengikuti arahan orang lain. Ada juga risiko terlalu bergantung pada petunjuk atau interpretasi eksternal, yang dapat menghambat pengembangan kemampuan intuitif dan ekspresi kreatif sendiri. Di sisi lain, praktik tidak terarah atau tanpa bimbingan memungkinkan otonomi dan pengarahan diri yang lebih besar dalam proses imajinasi aktif. Tanpa panduan eksternal, individu memiliki kebebasan untuk mengeksplorasi lanskap batin mereka sesuai dengan kecepatan dan kebutuhan unik mereka. Praktik tidak terarah mendorong kemandirian dan penemuan diri,
yang membangun hubungan yang lebih mendalam dengan intuisi dan kebijaksanaan batin seseorang. Namun, praktik tidak terarah juga mempunyai tantangannya tersendiri. Tanpa dukungan dan struktur yang diberikan oleh fasilitator, individu mungkin kesulitan untuk mempertahankan fokus atau menghadapi emosi dan pengalaman sulit yang muncul selama proses ini. Ada juga risiko tersesat atau merasa kewalahan dalam luasnya alam bawah sadar, terutama bagi mereka yang baru memulai atau kurang berpengalaman dalam hubungan dengan dunia batin mereka. Pada akhirnya, baik itu praktik terarah maupun tidak terarah, kuncinya adalah menemukan pendekatan yang sesuai dengan Anda dan mendukung pertumbuhan serta perkembangan Anda dalam perjalanan spiritual Anda. Kartu Tarot, dengan simbolisme yang rumit dan gambaran arketipal, menawarkan cara yang kuat untuk mengakses alam bawah sadar. Setiap kartu mewakili tema dan energi universal yang sangat beresonansi dengan pengalaman manusia. Dengan mengintegrasikan kartu tarot ke dalam praktik imajinasi aktif, individu dapat mengakses ketidaksadaran kolektif dan memperoleh wawasan mendalam tentang dunia batin mereka. Sebagai contoh, perhatikan kartu The Fool yang melambangkan awal baru, kepolosan, dan spontanitas. Selama sesi imajinasi aktif, seseorang bisa fokus pada kartu ini dan membiarkan citranya merangsang imajinasi mereka. Mereka mungkin membayangkan diri mereka memulai perjalanan tanpa terbebani oleh pengalaman atau harapan masa lalu. Melalui proses ini, mereka dapat menjelajahi kemampuan mereka sendiri dalam hal petualangan, pengambilan risiko, dan menerima hal-hal yang tidak diketahui. Demikian pula, kartu The Death, yang sering disalahpahami sebagai lambang kematian fisik, sebenarnya melambangkan transformasi, akhir, dan kelahiran kembali. Terlibat dengan kartu ini, dalam imajinasi aktif dapat mendorong individu untuk merenungkan area dalam hidup mereka yang membutuhkan perubahan atau pelepasan. Mereka dapat membayangkan diri mereka melepaskan kebiasaan lama, keyakinan, atau hubungan yang tidak lagi mendukung pertumbuhan mereka. Dengan merangkul energi transformasi dari kartu The Death, mereka dapat mengembangkan ketahanan, penerimaan, dan pembaruan. Archetype Jungian seperti anima, shadow, persona, dan self memberikan kerangka kerja untuk memahami berbagai dimensi dari jiwa. Archetype ini mewakili aspek-aspek mendasar dari pengalaman manusia dan berfungsi sebagai panduan untuk eksplorasi batin dan integrasi diri. Misalnya, archetype anima mewakili aspek feminin dalam jiwa pria yang mencakup kualitas seperti intuisi, pengasuhan, dan kedalaman emosional. Melalui imajinasi aktif, individu dapat berinteraksi dengan anima mereka dan menjelajahi peran energi feminin dalam hidup mereka. Mereka mungkin bertemu dengan visi figur pengasuh atau inspirasi kreatif yang melambangkan pengaruh anima pada kreativitas dan ekspresi emosional mereka. Sebaliknya, archetype shadow mencerminkan aspek-aspek kepribadian yang tidak disadari dan sering ditekan atau disangkal. Dengan menghadapi shadow dalam latihan imajinasi aktif, individu dapat mengungkap ketakutan, keinginan, dan rasa tidak aman tersembunyi yang mempengaruhi pikiran dan perilaku mereka. Melalui dialog dan refleksi, mereka dapat mengintegrasikan aspek-aspek shadow ini ke dalam kesadaran yang mengarah pada kesatuan dan keaslian yang lebih besar. Mengintegrasikan kartu tarot dan archetype Jungian ke dalam latihan imajinasi, aktif memberdayakan individu untuk menjelajahi kedalaman jiwa mereka dan mengembangkan kesadaran diri serta pertumbuhan pribadi. Dengan terlibat dengan simbol dan tema yang kuat ini, mereka dapat membuka kebijaksanaan tersembunyi, mendapatkan kejelasan tentang tantangan hidup, dan memulai perjalanan transformasi dan penemuan diri. Integrasi kartu tarot dan arketip Jungian ke dalam praktik imajinasi aktif menawarkan simbolisme dan wawasan yang kaya untuk eksplorasi batin. Dengan menyelami citra dan tema dari kartu tarot serta energi pola dasar, individu dapat mengakses kebijaksanaan mendalam, mengatasi hambatan, dan selaras dengan diri sejati mereka. Melalui proses alkimia batin ini, mereka dapat membuka rahasia alam bawah sadar dan memulai perjalanan evolusi pribadi serta kebangkitan spiritual. Menetapkan niat yang jelas sebelum terlibat dalam imajinasi aktif sangat penting untuk membimbing proses ini
dan memfokuskan pikiran Anda pada tujuan atau area eksplorasi tertentu. Luangkan waktu untuk merenungkan apa yang ingin Anda capai atau pahami melalui praktik Anda. Mungkin Anda mencari wawasan tentang suatu masalah atau ingin mendapatkan kejelasan tentang keputusan hidup. Dengan mengartikulasikan niat Anda secara jelas, Anda memberikan peta jalan bagi alam bawah sadar Anda untuk diikuti, sehingga meningkatkan kemungkinan munculnya wawasan dan terobosan yang bermakna. Menciptakan lingkungan yang mendukung untuk imajinasi aktif melibatkan lebih dari sekadar menemukan ruang yang tenang. Pertimbangkan elemen sensorik yang dapat meningkatkan pengalaman Anda, pencahayaan yang lembut, musik yang menenangkan, atau aroma minyak esensial dapat membantu menciptakan suasana yang menenangkan dan kondusif untuk relaksasi serta refleksi. Selain itu, Anda dapat memasukkan elemen alam, seperti tanaman atau bahan-bahan alami, untuk memunculkan rasa keterhubungan dengan bumi dan meningkatkan perasaan membumi selama praktik Anda. Mindfulness merupakan aspek dasar dari imajinasi aktif karena melibatkan kehadiran penuh pada momen saat ini dan membiarkan pikiran serta gambar muncul secara alami tanpa penilaian atau analisis. Berlatih teknik mindfulness seperti pernapasan dalam atau pemindaian tubuh dapat membantu menenangkan pikiran dan menciptakan ruang reseptif bagi alam bawah sadar untuk mengekspresikan dirinya. Mengembangkan kesadaran yang terbuka memungkinkan Anda mengamati pengalaman batin Anda dengan rasa ingin tahu dan penerimaan yang memfasilitasi hubungan yang lebih dalam dengan alam bawah sadar Anda. Menulis jurnal adalah alat yang sangat berharga untuk menangkap wawasan dan refleksi yang muncul selama sesi imajinasi aktif. Setelah setiap sesi, luangkan waktu untuk menuliskan pengalaman, pikiran, dan perasaan Anda. Gambarkan gambar, simbol, atau sensasi apapun yang muncul, dan jelajahi maknanya untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam. Refleksikan bagaimana wawasan ini terkait dengan niat dan tujuan Anda, serta pertimbangkan tindakan praktis apa yang dapat Anda ambil berdasarkan panduan yang Anda terima. Menggabungkan buku harian emosional ke dalam praktik menulis jurnal. Anda dapat memberikan wawasan tambahan tentang dunia batin dan lanskap emosional Anda. Catat keadaan emosional Anda dari waktu ke waktu. Perhatikan setiap perubahan atau pola yang muncul. Dengan mendokumentasikan perasaan dan pengalaman Anda dapat lebih memahami pemicu dan respons emosional Anda, yang memungkinkan Anda untuk mengembangkan kecerdasan emosional serta ketahanan dalam kehidupan sehari-hari. Refleksi secara teratur terhadap entry jurnal Anda sangat penting untuk mengintegrasikan wawasan yang diperoleh dari imajinasi aktif ke dalam kehidupan sehari-hari. Luangkan waktu untuk meninjau catatan dan pengamatan Anda secara berkala, mencari tema atau pola berulang yang mungkin menunjukkan area untuk eksplorasi atau pertumbuhan lebih lanjut. Pertimbangkan bagaimana wawasan ini selaras dengan niat dan tujuan Anda, serta identifikasi tindakan apa yang dapat Anda ambil untuk menerapkannya dalam hidup Anda. Dengan terlibat dalam proses refleksi dan integrasi ini, Anda dapat memperdalam pemahaman tentang diri Anda dan dunia batin Anda, serta membuat langkah-langkah bermakna menuju pertumbuhan dan transformasi pribadi. Dengan menggabungkan tips praktis ini ke dalam praktik imajinasi aktif, Anda dapat meningkatkan efektivitasnya dan memaksimalkan manfaatnya. Menetapkan niat yang jelas, menciptakan lingkungan yang kondusif, berlatih mindfulness, menulis jurnal, dan refleksi secara teratur adalah elemen-elemen penting dari praktik imajinasi aktif yang sukses. Dengan terlibat secara konsisten dan penuh niat dalam praktik-praktik ini, Anda dapat membuka kekuatan transformatif dari imajinasi aktif dan memulai perjalanan penemuan diri serta pertumbuhan pribadi. Menulis jurnal memainkan peran penting dalam proses imajinasi aktif, yang berfungsi sebagai alat untuk menangkap wawasan dan mendorong integrasi. Dengan mencatat pikiran, perasaan, dan pengalaman kita selama sesi imajinasi aktif, kita menciptakan catatan nyata dari perjalanan batin. Menulis jurnal memungkinkan kita untuk merenungkan pengalaman kita dengan lebih dalam, mendapatkan kejelasan tentang emosi dan keyakinan kita, serta mengidentifikasi tema atau pola yang berulang.
Selain itu, ini juga menyediakan cara untuk melacak kemajuan kita dari waktu ke waktu dan mendokumentasikan pertumbuhan serta transformasi kita. Selain itu, berbagi pengalaman dan wawasan kita dengan komunitas dapat sangat meningkatkan proses imajinasi aktif. Dengan terlibat dalam diskusi dengan orang lain yang juga menjelajahi dunia batin mereka, kita mendapatkan perspektif, wawasan, dan interpretasi baru yang dapat memperkaya pemahaman kita sendiri. Selain itu, berbagi pengalaman dengan komunitas memberikan validasi, dukungan, dan dorongan yang akan membantu kita menghadapi tantangan serta rintangan dengan lebih efektif. Melalui keterlibatan komunitas, kita dapat menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita, menerima panduan dan umpan balik, serta membangun rasa keterhubungan dan rasa memiliki dalam perjalanan spiritual kita. Imajinasi aktif, yang berakar pada karya perintis Carl Jung, menawarkan perjalanan transformatif ke dalam kedalaman alam bawah sadar kita. Hal ini menjembatani kesenjangan antara diri yang sadar dan tidak sadar, membuka kebijaksanaan tersembunyi dan memicu pertumbuhan pribadi. Melalui keseimbangan antara keadaan terjaga dan tidur, kita terlibat dalam keadaan lamunan, mengakses simbolisme dan citra kaya dari dunia batin kita. Praktik ini mendorong wawasan mendalam, ketahanan emosional, dan hubungan yang lebih dalam dengan diri kita sendiri serta dunia di sekitar kita. Mengintegrasikan kartu tarot dan archetype Jungian memperkuat eksplorasi kita, memberikan panduan dan kejelasan. Tips praktis seperti menetapkan niat dan menciptakan lingkungan yang mendukung meningkatkan efektivitas imajinasi aktif. Sekian untuk video kali ini. Elemen-elemen ini memberdayakan kita untuk memulai perjalanan penemuan diri dan transformasi, membuka potensi transformatif dari diri terdalam kita. Terima kasih sudah menonton.